Halo, selamat datang di Bicara Bandar season yang keempat. Di awal tahun 2023, senang sekali kami bisa mengawali season yang baru dalam podcast Bicara Bandar yang rencananya ya mungkin kita akan lakukan sepanjang tahun 2023 ini, di mana seperti biasa kita akan sama-sama kami mencoba mengedukasi, melihat bursa saham dari sudut pandang yang baru, bukan dari sudut pandang media atau sudut pandang investor retail atau para korban, tapi sudut pandang bandar, mereka yang mengatur pergerakan harga semua saham di BEI, semua saham di dunia, juga pergerakan IHSG, mengatur naik turunnya IHSG. Kita akan bahas secara detail hal-hal yang terjadi, pergerakan harga, goreng-menggoreng saham, kenaikan atau kejatuhan IHSG dari sudut pandang tersebut, sambil mengedukasi Anda untuk bisa mengajarkan Anda melihat dari sudut pandang bandar, dan tentunya semua itu bertujuan supaya bisa kita mengikuti pergerakan bandar di bursa saham, memahami pergerakan bandar dan mengambil peluang dari realita harga saham yang diatur sepenuhnya oleh bursa. Di tahun 2023 ini, di awal podcast episode pertama ini, tentunya kita akan membahas tentang hal-hal baru yang ada di bursa saham di awal tahun 2023 ini, dan apa saja pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi market beberapa bulan terakhir dan di awal tahun 2023 ini. Oke, mari kita mulai. Financial crisis in emerging markets. High inflation, shut the world down. The worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh. Oke, tema di episode yang pertama ini kami akan sharing apa yang baru di bursa saham di tahun 2023. Disadari atau tidak, tahun 2022 lalu adalah masa transisi dari era bursa saham di masa pandemik dengan era bursa saham post pandemik, setelah PPKM berakhir, setelah orang kembali normal, dan disertai dengannya berita-berita inflasi, resesi, dan sisi lainnya seperti itu. Jadi apa aja yang baru yang di bursa saham 2023 ini, efek dari kejadian di tahun lalu, dan apa saja yang harus kita mengerti, itu yang akan jadi fokus pembahasan kami di awal. Di awal tentunya kita akan membahas tentang tahun 2023 yang konon katanya mengerikan. Ini jadi pembahasan kami bahas mendetail dalam gathering market outlook di awal bulan Januari ini, dan saya akan bahas sedikit tentang tahun 2023 yang katanya mengerikan. Pertanyaannya, apakah benar 2023 lebih mengerikan? Karena ya kita tahu sih, komentator saham, akademisi mengatakan akan ada resesi, inflasi, urbanisasi, transmigrasi, hipertensi, dan lain-lain. Yes, itu sesuatu yang bisa saja tahun 2023 terjadi. Cuma apakah itu lebih mengerikan? Tentunya itu jadi pertimbangan. Kita harus menimbang-nimbang apakah kita perlu masuk di tahun 2023 ini dengan rasa takut yang lebih. Apakah kita harus kabur dari market tahun 2023 ini? Apakah benar? Karena misalnya komentator saham, dukun-dukun saham kerjanya mengatakan market crash. Seumur hidupnya mereka belum tentu trading, tapi mengatakan bursa akan jatuh itu sudah jadi profesi mereka. Cuma apakah tahun ini mungkin benar? Itu yang akan kita coba lihat. Sebelumnya saya akan mengajak Anda mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai di tahun 2020. 2020 dikatakan di akhir kondisi market di akhir 2019, bursa menguat sangat positif di akhir tahun 2019. Indeks Amerika Serikat terus bergerak mencetak all time high-nya ini di akhir tahun 2019, dan tidak terlihat ada kekhawatiran akan penyebaran virus COVID-19 di Wuhan. Dari Wuhan itu kejadian di tahun 2019 sebelum pandemik. Artinya apa? Komentator saham yang sekarang, akademisi sekarang yang nakut-nakutin akan transmigrasi dan urbanisasi tersebut, di akhir tahun 2019 itu mengatakan semua baik-baik aja. Pandemik di Wuhan gak usah ditakutkan, semua akan baik-baik aja, IHSG akan naik dan lain-lain. Kenyataannya di tahun 2020 IHSG turun 5,29%. Ini kita compare awal tahun sebelumnya,
kejadian akhir tahun dengan realitanya, apakah layak dipercaya berita-berita seperti itu, apakah layak kita jadikan pertimbangan. Di awal tahun 2021, kondisi market di akhir 2020 pada saat itu economic lockdown. Pada saat itu resesi global, jadi bukan kekhawatiran akan resesi, potensi atau resesi, jadi resesi atau enggak jadi resesi, bukan. Akhir 2020 dunia dalam masa resesi global. Juga akan economic lockdown, waktu itu dunia masih di lockdown, border belum dibuka, ekonomi masih jauh dari pulih, dan dikhawatirkan pemulihan ekonomi di tahun 2021 diprediksi sangat lambat karena penyebaran vaksin yang tidak baik pada saat itu. Di negara Eropa sudah mulai divaksin, di negara-negara kedua, ketiga masih bingung mau pakai vaksin apa dan berapa banyak, seberapa cepat vaksinnya. Dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi gelap tahun 2021, diprediksi gelap, mengerikan dan lain-lain. Kenyataannya IHSG naik 9,7%. Kita masuk 2022. Di akhir 2021, kekhawatiran akan penyebaran virus Omicron yang membuat orang bisa di lockdown lagi. Ini berkali-kali lebih menakutkan dari Delta dan lain. Di awal tahun 2021 juga booming uang palsu, upal-upal, kripto. Orang booming uang palsu yang mengatakan bursa saham itu mengkhawatirkan, masa depannya dipertanyakan karena kedepannya the future is upal, uang palsu digital akan menguasai dunia, akan menggoncangkan perbankan dunia dan lain-lain. Itu ya kecap-kecap para penjual upal pada saat itu supaya orang menukarkan uang aslinya dengan uang palsu yang mereka buat. Itu kejadian di akhir 2021 dan akhir 2021 juga. Para dukun-dukun saham ternama dengan berbagai ilmu dari gunung-gunung, dari darat, laut, udara, langit, semua banyak yang mengatakan akan ada market crash, ramalan market crash di tahun 2022 oleh para dukun saham. Kenyataannya IHSG naik 4% di tahun 2022. Pertanyaannya sekarang, apakah 2023 itu berbeda? Karena kalau kita lihat, kalau Anda lihat lagi ke belakang, baca lagi berita-berita di bulan Desember tahun-tahun yang lalu, Anda menemukan bahwa outlook itu umumnya salah. Umumnya salah kayak gitu. Bahkan hampir secara konsisten salah gitu. Karena ya memang bukan mereka yang mengendalikan bursa saham. Mereka hanya meramu kecap aja kan tujuan. Jadi kita lihat sekarang kita kondisi market ya 2022 dikatakan suku bunga tinggi, kenyataannya suku bunga tinggi. Yes, itu benar. Di dunia suku bunga tinggi itu benar. Ini fakta memang. Sama Omicron itu fakta, economic lockdown itu fakta, resesi global itu fakta. Di akhir 2022 pun faktanya suku bunga tinggi, yes. Inflasi tinggi, betul. Akan ada kekhawatiran resesi dan stagflasi, betul. Juga ada kejatuhan para startup, juga betul. Dan sekarang ramalan market crash, resesi dan sisi lainnya itu dikatakan oleh para akademisi. Tapi apakah kecap-kecap fakta-fakta di akhir tahun 2022 ini lebih mengerikan daripada akhir tahun 2021, 2020 atau 2019? Apakah Anda melihat fakta-fakta ini akan menganggap IHSG akan jatuh dan lain-lain? Itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau saya sih, simpelnya kalau Anda nggak mau udah bosan nonton podcast ini, nggak mau nonton sampai akhir, saya sih mengatakan nggak lebih menakutkan kok. Nggak menakutkan. Mungkin para akademisi bilang kondisi market sudah buruk, akan turun dan lain-lain. Para komentator saya mengatakan itu mungkin. Tapi tahun lalu dukun saham mengatakan itu. Mungkin orang mengatakan akan berpotensi resesi. 2 tahun lalu resesi beneran, bukan berpotensi. IHSG naik-naik aja. Kayak gitu. Cuma ya itu yang akan kita coba saya sharing di sini, kembangkan di sini tentang kondisi apa sih yang perlu dikhawatirkan, apa aja yang baru, apa aja yang menakutkan, dan apa aja yang sebenarnya ya cuma kecap aja, nggak ada hubungan sama bursa saham. Pertama kita bahas misalnya tadi BI rate. Di awal Januari ini, 11 Januari,
suku bunga acuan BI dinaikkan lagi di awal tahun ini. Ini dinaikkan 50 BPS menjadi 5,75%. Suku bunga acuan diprediksi di 2023 ada yang memprediksi bisa sampai 6,5%. Ini fakta. Ini kalau Anda ngomongin suku bunga, ini faktanya suku bunga BI masih terus dinaikkan. Pertanyaannya, apakah ini akan mendatangkan kekhawatiran atau enggak? Karena banyak teori di buku-buku di kampus yang masih ada di perpustakaan sana mengatakan kalau suku bunga naik, bursa turun. Suku bunga bank acuan naik, bursa turun. Sekarang kita nggak usah ngomong bursa. Sekarang kita ngomong dulu aja ini. Ngomong dulu suku bunga bank. Kan Bank Indonesia kan Anda nggak buka tabungan di Bank Indonesia kan? Karena nggak bisa, waduh suku bunga Bank Indonesia naik jadi 5,75%, ya udah saya buka deposito aja di Bank Indonesia. Uangnya keluarin dari bursa saham, masukin ke Bank Indonesia. Nggak kayak gitu kenyataannya. Kenyataannya, kalau Anda googling suku bunga BUMN. Suku bunga BUMN, ini November 2022 berita terakhirnya, sekarang pun Anda boleh lihat, nggak jauh berbeda. Terendahnya 2,25%, tertingginya 3%. Suku bunga BRI, Bank BRI. Nyambung nggak sama 5,75, 5,5 segala macam, akan kekhawatiran jadi 6,5 dan lain-lain, itu urusan kecap-kecap komentator saham. Banknya sih nggak peduli. Kalau Anda deposito. Jadi kalau Anda ngeluarin duit Anda karena kekhawatiran akan urbanisasi, keluarin dari bursa, masukin deposito, dikasih bunga berapa? Paling tinggi 3%. Kalau Anda di BRI. Atau kemungkinan cuman kalau duit yang nggak banyak cuma 2,25%. Setahun. Kayak gitu. Ini dinaikkan, apakah ini dinaikkan? Terserah mereka. Suku bunga BCA lebih kecil lagi. Bank BCA. KPR, ini tawaran KPR di 2023. Suku bunga KPR 3,85%. Suku bunga fix 4,85%. Fix 5 tahun, fix 8 tahun 6,25%. Fix 10 tahun 6,75%. Ini suku KPR. Jadi ada nggak efek ini? Saya nggak tahu efeknya apa. Selain jadi bahan untuk pembahasan buat akademisi dan komentator saham, saya nggak tahu efeknya di mana. Yes, naik memang. Cuma setinggi ini sih enggak. Jadi 5,75, 6, 6,25 atau 6,1275 kayak gitu terserah. Enggak ada efeknya buat kita. Ternyata. Karena kita nabung di di deposito enggak naik. Yang terdampak mungkin KPR yang sudah floating, yes, terdampak. KPR juga masih di bawah ini. Jadi itu realita yang ada. Jadi kita harus pintar menimbang apa ya kecapnya apa boleh lah. Cuma apakah kecap itu berdampak buat kehidupan kita? Ada dampaknya sektorial, itu yang harus kita timbang. Dan so far kita nggak melihat ada efeknya. Walaupun nyata bahwa suku bunga acuan tinggi nyata. Kayak gitu. Hal lain yang jadi ini ya nggak penting lah. Ini apalagi urusannya sama bursa saham sangat tidak penting. Cuma pertanyaannya sekarang yang menarik lain yang jarang diangkat justru jauh lebih penting adalah bursa sepi. Sepinya bursa ini sudah menjadi perhatian, sudah menjadi kekhawatiran oleh pihak-pihak di bursa. Ini bahkan sempat dikeluarkan berita bursa saham sepi, manfaatkan peluang untuk cicil beli saham pilihan. Jadi para komentator saham diminta untuk mengajak orang, yuk trading lebih. Kalau sepi waktunya beli biar nggak sepi. Bahkan ini ada Instagram IDX bahkan mengatakan hati-hati yang RDN-nya kosong mulu, nanti ada yang nempatin loh. Ini bahkan diajak yuk buruan diisi rekening investasinya, nanti diambil sama itu. Intinya BEI IDX mengajak para investor retail, investor yang follow Telegram IDX untuk yuk kalau duit Anda udah habis sama Anda udah nyangkut semua, yuk isi lagi RDN-nya. Beli lagi sahamnya, masuk lagi ke bursa saham. RDN-nya jangan dibiarin kosong mulu, nanti ditempatin sama Mixway kayaknya sih, atau siapa nggak tahu. Jangan dibiarin, itu realitanya.
Jadi ini kekhawatiran beneran. IDX nggak bilang yuk turunin suku bunga, kagak ngefek. Yuk naikin suku bunga, kagak ngefek. Yang penting adalah supaya bursa rame, supaya transaksi besar, diisi RDN-nya. Karena suku bunga naik, suku bunga turun, kok RDN kosong, udah kosong saham nyangkut semua kan nggak ngefek buat bursa, buat rantai makanan. Kayak gitu. Jadi ini hati-hati yang RDN-nya kosong, ini kekhawatiran, dan memang itu juga realita, bursa sepi. Ini saya bandingkan dari 1 Januari sampai 21 Januari 2022, ini 15 hari bursa, total transaksinya pada saat itu 299 triliun dalam 15 hari. Dari 1 sampai 21 Januari 2023, sekarang ini transaksinya 15 hari juga, nilai transaksinya 255 triliun. Jadi turun 14,5%. Jadi kalau Anda merasa bursa sepi, memang bursa kita lebih sepi di akhir tahun ini dibanding akhir tahun lalu. Di awal tahun ini dibanding awal tahun lalu. Betul, itu realita. Tapi apakah ini karena efek resesi, stagflasi, dan lain-lain? Ya bukan. Apakah kenaikan suku bunga? Bukan. Karena RDN investor retail pada kosong. Gimana mau rame kalau mereka nggak, banyak investor retail nggak punya duit buat beli saham atau nggak masukin duit. Kenapa seperti itu? Jadi ini inti permasalahan yang lebih penting yang untuk kita tanggapi, yang untuk kita handle, untuk kita pikirkan ke depan atau untuk kita khawatirkan daripada masalah tentang transmigrasi tadi. Seperti itu. Jadi misalnya, jadi untuk mengerti kenapa itu terjadi, kita harus mundur belajar sedikit sejarah bursa. Jadi sejarah bursa dari 1900-an sampai 2019 itu namanya stock market 1.0. Stock market 1.0 itu dikenal dengan fundamental perusahaan menjadi syarat penting digorengnya harga saham. Anda kalau baca buku-buku yang sudah ditulis dari sebelum tahun 2019, bahkan sekarang setelah 2019 pun ada aja yang nulis buku seperti itu. Terus yang sebelumnya banyak dikatakan kalau Anda mau cari saham yang naik tinggi, yang harganya digoreng tinggi oleh bandarnya, cari saham yang berfundamental bagus. Karena dulu paradigmanya, kondisinya adalah kalau perusahaan harga fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, harga sahamnya digoreng. Itu stock market 1.0. Kalau Anda Gen Z yang baru mulai trading 2020, 20, 21, 22, mungkin Anda nggak pernah dengar tentang paradigma ini. Bahwa kondisi perusahaan, fundamental perusahaan yang bagus adalah syarat digorengnya harga saham. Dan di stock market 1.0 juga dikatakan bursa saham memiliki korelasi dengan kondisi ekonomi. Dulu dikatakan kalau ekonomi lesu, bursa saham akan lesu. Kalau ekonomi turun, IHSG akan turun. Kalau ekonomi naik, IHSG akan naik. Itu udah jadi mindset. Itu udah jadi paradigma atau keyakinan baik para investor-investor, para edukator, buku-buku, dosen, mahasiswa ekonomi semua mengatakan bursa saham memiliki korelasi dengan kondisi ekonomi. Ini 1.0 sampai 2019. Stock market 1.0 melahirkan satu investor paling sukses yang kita tahu namanya Warren Buffett, Opa Warren Buffett. Kayak gitu. Ya beliau kayaknya 1900 beliau udah lahir belum? Belum sih. 1900 sekian lah. Beliau hidup dalam periode sampai hari ini pun masih hidup. Umurnya berapa ya? Saya lupa sih, 90 kalau nggak salah. Ini adalah bursa saham yang dibahas dan ditulis di buku-buku yang dipelajari di kampus-kampus. Anda kalau datang ke kampus ekonomi, lihat buku terbitan 2019 tentang bursa saham atau sebelumnya, Anda akan melihat pengajaran tentang stock market 1.0. Tapi sama seperti dunia di riset berubah signifikan karena pandemi COVID-19, bursa saham pun berubah karena pandemi COVID-19. Semua paradigma, gaya hidup, penilaian semua diobok-obok oleh virus COVID-19, virus corona. Jadi di stock market 2.0 hadir di tahun 2020 sampai saat ini. Kenapa dia hadir? Adalah pandemi COVID-19 di mana ekonomi mengalami kehancuran tetapi aliran uang di bursa saham memecahkan rekor tertingginya.
Jadi dulu kenapa bursa saham dianggap berhubungan sama ekonomi? Karena kalau ekonomi lesu, orang nggak ngisi RDN-nya. Orang nggak jadi trading saham. Karena punya paradigma kalau ekonomi lesu harga saham turun. Transaksi jadi kecil kalau ekonomi lesu. Kayak gitu. Dulu di stock market 1.0. Tapi di masa pandemik kenyataannya bertolak belakang. Ekonomi hancur. Resesi global, PHK, BLT, semua menandakan ekonomi kacau di pandemi COVID di tahun 2020. Tapi itu nggak membuat orang jadi malas trading saham, malah semua orang jadi trading saham. Aliran uang ke bursa, orang malah ngisi RDN-nya semakin banyak. Yang nggak punya RDN jadi buat RDN, buat masuk ke bursa saham. Itulah stock market 2.0. Namun karena ekonomi hancur, membuat kinerja perusahaan juga ikut hancur. Perusahaannya ya. Kalau semua orang susah bayar utang ke bank, maka laba bank akan turun kan. Kalau semua orang nggak jadi ke mall, nggak bisa ke mall, maka emiten yang bisnisnya mall akan rugi. Jadi fundamental perusahaan mengalami kejatuhan. Tapi di sisi lain, karena uang masuk, jadi analoginya adalah sebelum masa pandemi itu ada satu toko, satu toko jualan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada satu toko di satu kota sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia ininya bagus. Karena apa? Karena sayurnya bagus, buahnya bagus, harganya naik. Itu adalah paradigma stock market 1.0. Toko adalah bursanya, sayuran dan buah-buahan adalah sahamnya, dan karena bagus harganya naik di satu kota. Yang kejadian setelah pandemi, sayurnya udah hampir busuk semua, buahnya hampir busuk semua. Tapi di sisi lain, ketika sayur dan buah hampir busuk, tapi di sisi lain semua toko lain di kota itu tutup. Jadi orang kalau mau beli sayur harus ke toko itu, yang membuat aliran duit ke toko itu semakin besar. Sayurnya busuk, hampir busuk. Buahnya hampir busuk semua. Cuma karena semua orang pengen beli, harganya naik. Itulah yang terjadi di stock market 2.0. Jadi stock market 2.0 membuat fundamental perusahaan dihapus. Nggak butuh lagi fundamentalan. Bagus digoreng nggak ada urusan, nggak ada yang bagus. Saham busuk pun digoreng. Itu yang membuat ada kebangkitan perusahaan startup yang selalu rugi dan perusahaan-perusahaan busuk di bursa saham seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Saham-saham top performer di seluruh dunia semua perusahaan busuk. Bahkan ada heboh AMC dan lain-lain, GameStop, perusahaan-perusahaan gak jelas rugi. Itulah yang bisa naik luar biasa dan orang berebut membeli perusahaan busuk. Karena gak tahu mau ngerebutin apa lagi. Dulu berebut jalan-jalan ke mall-mallnya tutup. Kayak gitu. Jadi di era stock market 2.0 juga lahirnya era pom-pom dan promosi saham oleh influencer untuk menjaring investor retail. Supaya semakin banyak yang tahu toko jualan barang busuk itu buka. Jadi toko ini karena punya budget lebih mengundang para artis-artis, pom-pomer, influencer untuk mempromosikan orang untuk memasukkan uang ke bursa. Bursa saham jadi dipenuhi oleh anak-anak muda dengan semangat tinggi dan edukasi untuk menjadi pahlawan bursa. Kita tahu, jadi ini era stock market 2.0 dan para konglomerat di dunia semakin serius di bisnis kuliner karena bursa saham sebagai salah satu sumber penghasilan. Jadi dulu konglomerat kan penghasilannya dari jualan properti, jadi developer, penghasilan jadi misalnya buka mall, sewa mall. Dulu penghasilan konglomerat seperti itu. Atau misalnya apalah, pertanian dan lain-lain. Kayak gitu. Dulu di masa pandemik banyak konglomerat merasa apalagi karena uang banyaknya di bursa ya mereka jadi jualan saham. Jadi buat bisnis kuliner di bursa saham itu ada stock market 2.0. Jadi dan faktanya ternyata orang semua menyadari ternyata bursa saham itu lebih sehat kalau fundamental dihapus.
Kalau nggak ada fundamentalan lagi, nggak ada ekonomian lagi, bursa saham tumbuh lebih besar. Jumlah investor naik 4 atau 5 kali lipat setelah pandemik, setelah memasuki stock market 2.0. Kayak gitu. Perusahaan bagus kayak Walmart itu udah ditransaksikan puluhan tahun lalu, dari sebelum mayoritas dari kita lahir, dia udah ditradingkan kayak Coca-Cola, tapi sedikit yang minat. Tapi ketika saham busuk bernama GameStop dan AMC digoreng, orang semakin pengen beli itu. Itu realitanya. Ternyata menyadari bukan cuma bandar yang aktif menggoreng, ternyata retail pun di dunia mayoritas lebih suka perusahaan seperti itu. Itulah stock market 2.0. Dan stock market 2.0 ada yang bilang ini fail, ini kepanikan dan lain. Kenyataannya stock market 2.0 menghasilkan orang yang lebih sukses dari stock market 1.0. Investor saham paling suksesnya adalah bapak pom-pom dunia Elon Musk dengan kekayaan 3 kali lebih kaya dari Warren Buffett. Orang yang nyinyir, yang nyangkut di stock market 1.0 melihat stock market 2.0 itu bukan realita. Ini kegilaan aja. Cuma menurut saya nggak fair. Orang yang ngotot ngomong value investing itu menganggap tuh kan buktinya Warren Buffett. Orang yang busuk investing bilang tuh kan buktinya Elon Musk. Kalau memang itu pembuktiannya, siapa lebih kaya? Lebih kaya Elon Musk jauh. Jadi itulah stock market 2.0 ini hanya paradigma yang baru, bursa saham yang baru yang sepenuhnya dikendalikan oleh bandar, di mana fundamental perusahaan sudah tidak pegang apa-apa lagi, peran apa-apa lagi. Nyatanya seperti itu. Lanjut ya. Apa yang kejadian selanjutnya adalah di stock market tapi di tahun 2022 kemarin kita merasakan ada perubahan lagi di mana stock market 2.0 after pandemic. Kenapa? Karena trigger utama dari stock market 2.0 adalah lockdown COVID-19. Tapi sekarang pandemiknya berakhir. Jadi trigger penyebabnya berakhir. Era lockdown dan social distancing berakhir. Bisnis sektor real kembali pulih dan menarik kembali banyak dana investor retail keluar dari bursa saham. Mereka yang dulu selalu trading saham, sekarang mulai di sektor real lagi. Juga ini kan karena kejatuhan harga saham teknologi dunia yang berdampak pada berkurangnya pendanaan yang dialirkan ke startup fase akhir. Ini kami bahas secara detail di gathering kemarin seperti itu. Simpelnya ini contohnya saham-saham blue chip dunia, saham-saham perusahaan teknologi seperti Meta atau Facebook itu turun 70%, Netflix turun 50%, Amazon 40%, Tesla 37%, ini Alphabet dan lain-lain, mereka semua mengalami kehancuran harga. Karena efek after pandemic. Orang udah ngeluarin uangnya, masukin ke sektor real, dan harga saham yang naik besar ini jadi turun luar biasa. Ini juga berdampak pada krisis startup. Karena selalu saya katakan, startup adalah IPO, jualan saham di bursa, masuk bisnis kuliner adalah garis finish dari semua startup. Jadi startup itu founder pegawainya semua kerja keras, latihan luar biasa, mempersiapkan semua luar biasa, makan vitamin, makan segala macam supaya kuat. Kalau Anda analogikan sebagai perlombaan lari. Setelah dapat pendanaan, mereka lari secepat luar biasa. Larinya ngapain? Yang jualan kopi buat tempat jualan kopi sebanyak mungkin. Yang bisnis modelnya melahirkan pahlawan bursa sebanyak mungkin. Dan semua mereka lari sekuatnya, lari secepatnya untuk bisa sampai ke garis finish. Garis finishnya adalah IPO. Karena kalau sampai ke garis finish, mereka akan teriak angkat tangan, menang, gua berhasil, gua kaya. Itulah bisnis startup. Saya katakan ini dari 1,5 tahun yang lalu. Cuman karena saham-saham teknologi jatuh, dan ditambah lagi di Indonesia
Lebih parah lagi saham GoTo tiba-tiba dibanting gitu aja karena permasalahan bandar teknologi yang saya jelaskan di video teori konspirasi siapa sosok penghancur saham GoTo ini. Karena ini mengalami kejatuhan, startup yang saya kenal kayak gitu ya di Indonesia, beritanya pun sudah di mana-mana, dia bisa diambang kebangkrutan. Karena bayangin mereka yang latihan luar biasa, makan suplemen luar biasa, lari luar biasa untuk sprint 100 meter. Karena mereka menganggap gila, 7 meter lagi gua sampai ke garis finish, gua IPO. Cuma sekarang orang takut beli saham teknologi pada saat IPO karena pada hancur. Saham besarnya aja pada hancur. Kayak gitu. Jadi mereka hilang garis finish. Jadi tiba-tiba mereka udah lari setengah mati nyampe garis finish di yang tinggal 7 meter lagi, tiba-tiba dicabut tuh garis finishnya. Jadi maraton sekarang ya, mateng kan. Orang yang lari secepatnya untuk 100 meter disuruh maraton, umumnya mati semua. Ya berhenti semua, bubar. Kalau mereka nggak punya siap-siap. Itu realita yang ada. Apakah ini artinya ini fail, ini penipuan? Ya enggak, ini hanya gaya aja, hanya era aja. Maksudnya era, karena misalnya orang menganggap kalau saham benar itu kayak BCA, lihat tuh gitu kan. Lihat tuh dalam 15 tahun terakhir misalnya. Harga sahamnya naik 1.200%. Labanya naik, cabangnya banyak dan lain-lain. Jadi seakan-akan kalau naiknya 15 tahun, saham BCA naik 1.200% itu real. Tapi kalau saham Arto naik 1.200% dalam setahun gak real, itu kan gak fair. Sama-sama naik. Kayak gitu. Sama-sama naik kan? Kenapa harus gitu doang? Coba beda skill aja yang dibutuhkan. Kalau nggak ngerti ya udah beli BCA aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini cuma era aja. Cuman tentunya mereka-mereka yang gak sehat dalam kondisi krisis itu berpotensi jatuh dalam kebangkrutan. Itu juga yang terjadi di startup. Saya cerita panjang lebar di gathering, cuma saya nggak mau karena itu materi khusus buat mereka yang memberikan donasi. Tentunya cuma saya cerita panjang lebar tentang kondisi ini dan bagaimana ini sebenarnya banyak hikmahnya. Saya di gathering itu sharing, saya sih bersyukur banget dan puji Tuhan startup yang saya invest malah tumbuh luar biasa di era seperti ini. Jadi tahun 2022 kemarin, tapi ya saya sih nggak akan heran kalau dalam 6 bulan ke depan kalau saham-saham tech di US belum bangkit lagi, belum mulai digoreng lagi, akan lebih banyak lagi perusahaan yang bangkrut, startup yang bangkrut, yang PHK di ini. Karena mereka semua prepare, apalagi yang udah dekat banget ke finish kan. Karena semakin dekat ke finish, semakin dekat ke IPO, semakin dekat ke bisnis kuliner di bursa, mereka akan mengerahkan seluruh tenaganya. Kayak gitu. Kalau sudah mau nyentuh finish, tiba-tiba finishnya dicabut. Nggak usah lah jadi maraton. Oh jadi 5.000 meter deh. Mateng kan. Gua harus siapnya cuma lari 7 meter lagi. Udah itu ini kayak gitu. Latihannya cuma buat lari 7 meter lagi. Sekarang jadi 4.907 meter lagi. Tentunya mayoritas banyak yang akan gak kuat. Tapi ya sebenarnya startup sendiri sudah dalam kondisi adjustment. Ada perusahaan besar ya di bisnis besar, saya dengar sudah menawarkan diri untuk diakuisisi oleh pesaingnya, perusahaan yang saya katakan modalnya, saya yakin Anda semua pernah menggunakan produknya at least dalam sebulan terakhir. Perusahaan sebesar itu sebenarnya berpotensi bangkrut, cuman dia sedang menawarkan diri, investor-investornya sedang menawarkan diri untuk dimakan, untuk jadi makanan buat brand yang dimiliki oleh konglomerat yang bukan yang modal bisnisnya startup cuma modalnya dimiliki konglomerat, itu sedang terjadi. Tentunya ada juga beberapa yang bangkrut yang Anda berpotensi bangkrut, Anda sudah ini. Oke, lanjut kok langsung lato-lato. Hal lain dari stock market after pandemic yang harus kita ketahui adalah sektor real sedang dalam fase new normal.
gabungan antara era pandemik dan era sebelum pandemik dan era pandemik. Era after pandemik itu kalau kita lihat itu kombinasi. Dari semuanya online jadi hibrid kan. Kita menyadari online itu enak. Kita menyadari ke kantor itu nggak kerja di rumah itu enak, banyak dari kita menyadari. Cuma ada juga yang nggak efektif. Jadi lagi model pembentukan dan nggak semua bangkit. Saya baru kemarin tuh 2 hari yang lalu ke mall di Bandung yang sebelum pandemik masih oke-oke aja. Sekarang hampir tutup ketika mulai rame karena dia gagal masuk era hibrid itu. Saya kenal banyak pengusaha yang booming besar di era pandemik sekarang kesusahan. Dan itu juga terjadi di bursa saham. Ada hype bursa saham di mata para anak-anak muda milenial Gen Z itu jadi berkurang. Itulah yang terjadi di mana di tahun 2021 lalu anak-anak muda semua diajarkan invest buat masa depan. Karena memang hype-nya lagi invest. Anak-anak muda itu sekarang main lato-lato. Kenapa kayak gitu? Karena dulu tahun 2021 artis-artis itu pamer trading saham. Pamer. Anda masih ingat tentu kalau Anda yang udah trading di 2021 ingat tentang era artis pom-pom saham kan? Dengan di semua sosial medianya ngebahas saham artis-artis. Yang nggak mungkin mayoritas dari mereka nggak ngerti saham itu apa sih. Cuma diajarin aja lu ngomong ini karena yang dengarnya jutaan banyak yang denger. Artis-artis itu sekarang main lato-lato. Ya dulu main saham sekarang main lato-lato cuma ganti permainan aja. Ini contohnya. Dulu artis-artis sedang fokus semua tentang penghasilan, investasinya dan lain-lain di 2021. Sekarang fokus tetap usaha di lato-lato. Itu realita yang ada di bursa kita sekarang. Jadi otomatis karena hype yang sudah berkurang, itu hype yang biasa aja. Yang naik, kalau udah naik akan turun, nanti naik lagi. Coba tentunya kalau kita ngomong saat ini, di awal tahun 2023 ini itu yang bisa berdampak. Anda tentu kalau yang udah follow kami sejak lama tentu tahu tentang istilah dari anak-anak. Ini anak-anak hebat, anak-anak super. Ini yang kami sebut sebagai pahlawan bursa. Anak-anak ini jangan dikasihani, mereka adalah pahlawan. Jadi bursa saham ada dimasuk di era-era ini, akhir-akhir tahun 2020 kayak gitu. Bursa saham di era kelahiran pahlawan bursa. Di mana pada saat itu ada lebih dari 2 juta investor masuk ke bursa saham. Pahlawan-pahlawan ini mereka dengan gagah berani berkorban untuk menjaga rantai makanan di bursa saham. Yang mengorbankan uangnya, waktunya, tenaganya untuk menjadi untuk menyehatkan rantai makanan di bursa, untuk bisa jadi vitamin atau penyegar buat bandar kayak gitu. Itu kan ceritanya di akhir 2020 sampai 2022 di masa pandemik. Sekarang kalau Anda lihat di akhir tahun kemarin, pahlawan-pahlawan itu jumlahnya bertambah. Tadinya 1 juta, sekarang jadi 2 juta. Pertumbuhan user tumbuh 100% pahlawan-pahlawan bursa tersebut. Pertumbuhan pahlawan bursa 2022 sebenarnya masih sehat. Tapi ironisnya, kalau Anda lihat rata-rata transaksi para pahlawan bursa tersebut, walaupun jumlahnya naik 2 kali lipat, ternyata ini kami hitung rata-rata transaksi dari 1 Januari sampai 21 Januari 2022 itu dia 5 triliun dalam 15 hari transaksi. Sekarang dari 1 Januari sampai 21 Januari 2023 dia cuma 3,2 triliun atau turun 35%. Jadi kalau Anda khawatir tentang bursa, mengkhawatirkan bursa, kekhawatirannya bukan nggak harus ke inflasi, resesi, dan lain-lain. Tapi Anda harus khawatir dari jumlah pahlawan bursa. Yang di tengah kebangkitannya, di tengah bursa kan naik luar biasa tuh di masa pandemik. Yang menjadi kunci rantai makanan utama di bursa saham. Jadi rantai makanan mereka yang jadi pahlawan, yang mengorbankan uangnya, waktunya, tenaganya demi kemajuan IHSG, demi terus naiknya IHSG, demi digorengnya saham-saham tersebut, mereka jumlahnya bertambah 100%.
tapi pengorbanannya berkurang sampai 35% dalam periode yang dalam periode yang sama di jenjang 1 tahun yang berbeda. Jadi ini sebenarnya kekhawatiran karena di tengah pertumbuhan bursa yang masih sehat, ini 2021 naik 1,5 juta akun saham, 2022 naik 2,2 juta, 2023 harusnya dia naik 1,65 juta. Jadi masih banyak investor baru, cuma pahlawan bursanya berkurang signifikan. Seperti itu. Jadi itulah kekhawatiran utama kita. Kalau Anda mau ini berharap di tahun 2023 para pahlawan itu bangkit lagi. Berhentilah main lato-lato masuk ke bursa saham. Kayak gitu. Mudah-mudahan artis-artis juga berhenti main lato-lato masuk ke bursa saham. Menawarkan lagi supaya jadi motor lagi. Karena itu salah satu kunci sukses daripada ekonomi, yang lebih mempengaruhi adalah para pahlawan bursa tersebut. Kayak gitu. Juga ada lonjakan harga komoditas yang karena udah kelamaan saya skip aja. Dari efek booming komoditas yang membuat bahkan ada orang terkaya nomor 1 di Indonesia yang baru. Bisnisnya, beliau ini dulu sebelum jualan saham, sebelum bisnis saham beliau ini bisnis batu bara. Seperti itu. Oke, jadi orang terkaya di Indonesia. Oke, dan pembelajaran apa lagi yang bisa kita ambil di tahun 2022 kemarin? Perubahan adalah era B investing atau value investing 2.0. Di sini saya mengambil list 25 saham dengan kenaikan terbesar. Saham-saham liquid yang nggak liquid nggak kita hitung. Nilai transaksinya ada yang 10 triliun, 2 triliun dalam periode 1 kuartal. Yang nilai transaksinya besar, yang naik paling banyak. Jadi ini saham-saham terbaik di BEI. Saham-saham terbaik di BEI ini. Dan ini ada ADMR, SMMT, BSML, BECAP, CMPP, IDX. Sahid ini kuartal pertama 2022 ada yang naik 2000%, 400, 300. Jadi saham-saham yang jauh lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang katanya bagus seperti BCA, BRI, itu nggak ada apa-apanya dibanding perusahaan-perusahaan seperti ini. Di kuartal 2 ada BEL, ada WIRK, ada ESTA, ada PNLF, Zone, LAN, PNBN dan lain-lain. Ini naik 700%, 200%. Ini kuartal 3 ada Pico, ada Kool, ada Okas, ada Raja, OBMD, Sulitais. Ini saham-saham liquid, saham-saham dengan transaksi besar dengan kenaikan terbaik, saham-saham terbaik di IDX. Di bursa kita di kuartal 3 2022, ini kuartal 4 2022 ada Sraj, ada Euro, Cebut, Bian dan lain-lain. Artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa nggak ada yang berubah dari era. Jadi ada yang berubah, yes, jumlah yang berubah, misalnya jumlah pahlawan bursa jumlahnya bertambah, cuma pengorbanannya berkurang, yes. Niat mereka untuk berkorban berkurang, transaksinya berkurang. Tapi kalau Anda tanya apakah bursa pindah lagi ke saham bagus, saham fundamental bagus, Anda lihat, saya kasih PR kalau Anda mau, Anda teliti nih, 10 besar aja kalau nggak mau capek. 10 besar saham-saham ini, kalau mau semua silahkan, kasih ke kami 10 besarnya aja di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi setiap 3 bulan, ini bukan sehari 2 hari, kenaikan 3 bulan, saham yang naik dalam 3 bulan setiap kuartal. Anda lihat saham-saham terbaik itu ada nggak saham fundamental bagus? Atau isinya saham busuk yang equity-nya negatif, selalu rugi, atau saham-saham value investing 2.0? Mayoritas ada nggak saham bagus yang jadi saham terbaik di bursa kita? Anda putuskan sendiri, nggak usah saya ini, Anda riset sendiri, putuskan sendiri. Karena hanya karena ada saham misalnya saham-saham value investing 1.0 yang naik 100% gitu dalam setahun, bukan berarti cuma saham gitu yang naik. Mayoritas yang naik adalah umumnya saham-saham B semua. Saham B semua yang naik, yang mendominasi. Saham-saham yang umumnya perusahaannya rugi, yang memang artinya apa? Bisnis kuliner masih berlangsung dengan baik. Masih berjalan dengan normal. Kayak gitu. Stock market di akhir 2022 pun stock market berubah. Cuma memang fasenya jadi lebih pendek.
pembelajaran lain yang saya dapatkan di tahun 2022. Sekarang udah semakin gak bisa hold lama-lama tuh. Dulu saya masih ada tuh ketemu saham-saham ya semi-semi fundamentalnya semi busuk, semi lah, antara busuk dan setengah busuk lah ya. Tapi dulu saya masih menemukan saham-saham kayak gitu bisa naik 6 bulan, 1 tahun. Sekarang paling cuma naik 3 bulan, 2 bulan, udah itu jatuh lagi. 3 bulan, 2 bulan jatuh lagi. Bukan cuma itu, saham blue chip juga ada yang naik setahun terus turun lagi setahun, sama aja cuma beda periode. Fundamental nggak ada efeknya apa-apa lagi. Seperti itu, jadi itu era value investing 2.0 di mana trennya sama sekali nggak berubah. Saham-saham berfundamental busuk lah yang naik paling banyak. Mayoritas ya kalau Anda rata-rata. Bukan yang pasti yang bukan saham fundamental bagus. Dan saham yang naik banyak ini bukan berarti fundamentalnya jadi bagus, kedepannya enggak, sama aja. Nggak berubah, dia cuma lagi digoreng aja. Hal lain pembelajaran adalah kegagalan window dressing tahun 2022. Juga ini kami bahas buat materi khusus pemesanan window dressing. Jadi ya, seperti Anda ketahui di bulan Desember kemarin, satu-satunya ilmu jadul yang masih kami pegang, yang masih berlaku di bursa saham yang kami sering bahas adalah window dressing. Kebutuhan bandar untuk menggoreng harga saham di bulan Desember. Tapi kenyataannya setelah 20 tahun terus naik, di tahun 2022 IHSG mengalami penurunan 3,26%. Yang menariknya yang turun bukan cuma IHSG. Semua saham besar juga turun secara luar biasa. Semua indeks utama dunia turun luar biasa di bulan Desember. Jadi secara khusus kalau Anda lihat banyak saham-saham yang diakumulasi sampai akhir November sama asing, awal 1 Desember langsung dibanting semua. Jadi ini kesepakatan para penguasa dunia untuk menghapus ilmu jadul terakhir yang ada di bursa window dressing, dihapus. Jadi bilang gua mah bebas, bandar mah bebas. Kalau gua mau menghancurkan di bulan Desember, hancurlah. Jadi sekarang dimasuki 2023 kita bisa sama-sama berpegang semua ilmu-ilmu jadul sudah dihapus, diganti satu ilmu, hukum kebebasan bandar. Kenapa? Gimana cara asing menjatuhkan? Dengan outflow terbesar sepanjang sejarah. Jadi sebenarnya fund manager lokal masih mati-matian naikin IHSG. Masih punya kepentingan untuk membuat IHSG naik di bulan Desember. Mereka masih ngeborong saham untuk supaya IHSG naik di bulan Desember masih. Fund manager lokal mungkin nggak dikasih tahu kesepakatan asing, tapi asing sepakat Desember ini semua turun. Caranya gimana? Kalau lokal mau beli mau naikin, ya asing jualan. Dan bulan Desember kemarin itu investor asing mencetak rekor penjualan terbesarnya sepanjang sejarah IHSG dalam 1 bulan. Kenapa turun IHSG turun? Alasannya cuma satu, karena asing jualan. Kenapa bisa turun Desember? Bukan hanya karena asing jualan, karena asing jualan sampai 19,4 triliun di bulan Desember kemarin. Memecahkan rekor tertinggi sebelumnya 15 triliun dalam 1 bulan. Dulu 19 triliun ini sebelum era-era pahlawan bursa, ini bisa 1 tahun, outflow 1 tahun. Ini terjadi dalam sebulan. Asing profit taking 19 triliun. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi kedepannya kami bahkan mention, kami nggak yakin kami akan jualan reset window dressing lagi. Kami belum memutuskan karena masih banyak yang bisa kita tunggu. Kita lihat dalam 11 bulan ke depan. Tapi at least itu satu-satunya. Dulu kan ada mindset yang stock market 2.0, ada saham fundamental bagus harganya digoreng dan lain-lain. Itu semua udah dihapus. Terakhir yang masih kami pegang, ilmu yang masih ditulis di buku perpustakaan yang kami anggap masih berlaku adalah window dressing. Karena kenyataannya memang masih terus naik. Dan ini karena urusannya sama bandar, bukan sama fundamental. Tapi ternyata ini pun bisa dihapus. Kalau bandar asing mutusin, tahun ini nggak ada window dressing, selesailah semua. Walaupun bandar lokal masih struggle untuk berusaha menaikkan. Kita bahas sedikit tentang IHSG. Untuk ini timeline kejatuhan IHSG buat kita mengerti karena kami udah lama nggak bahas. Seperti Anda lihat di sini, memasuki bulan Desember, tiba-tiba asing jualan secara masif. Investor asing memutuskan menghancurkan IHSG di awal Desember dengan outflow lebih dari 15 triliun dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dalam 2 minggu mereka jualan sampai 15 triliun lebih. Dengan dip ini jadi tiba-tiba aja mulai 1 Desember hancur. Kita jualan terus. Itu realitanya di IHSG.
turun, dan di pertengahan kedua bulan Desember outflow berkurang dan IHSG diizinkan untuk dinaikkan oleh fund manager lokal untuk melakukan aksi window dressing. Sebenarnya kalau Anda lihat di pertengahan bulan Desember, bahkan kami, kalau Anda lihat di Instagram kami ngasih kode untuk memanfaatkan window dressing itu start tanggal 15 Desember. Setelah outflow besar-besarnya mereda, baru kami menyarankan, dan IHSG bergerak naik sejak 15 Desember. Karena fund manager lokal yang masih berusaha naikkan. Dia menggunakan modal terakhirnya untuk ngerek IHSG sampai bergerak naik. Itu kejadian di Desember. Tapi di bulan Januari dibanting. Anda lihat di sini, asing masih jualan walaupun jualannya mereda, tapi IHSG naik. Tapi memasuki Januari dibanting gila-gilaan. IHSG dihancurkan ke level di bawah ke level 6.500-an. Level terendahnya dalam 1 tahun terakhir. Ini di sini ketika dibanting di awal Desember. Outflow asing tidak besar jika dibanding penurunan IHSG, menandakan investor lokal tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai ganjal atau tuan rumah yang baik. Anda bisa nonton podcast kami season sebelumnya tentang fungsi investor lokal, cara kerja investor asing, tentang foreign flow, analisa foreign flow, di mana kami mengatakan fungsi investor lokal yang adalah menjadi tuan rumah yang baik, atau kalau secara fungsi dari analogi mobil adalah sebagai ganjal. Cuman di sini kami udah bahas di Telegram kami berulang kali ketika kejatuhan IHSG ini. IHSG jatuh tapi asing nggak jualan banyak. Anda lihat di sini ketika IHSG jatuh, di sini asing jualan banyak, wajar. Cuma di sini IHSG jatuh juga hampir sama dalamnya, tapi asing jualan dikit. Artinya asing profit takingnya dikit, duit lokal yang diserap dikit, tapi harga jatuh banyak. Dan di pertengahan kedua bulan Januari terlihat outflow-nya mereda, IHSG di markup luar biasa sampai libur weekend kemarin, dan di sini aksi cut loss investor lokal mulai terjadi, namun jumlahnya nggak besar. Jadi mulai ada inflow. Asing masuk artinya lokal cut loss kayak gitu, cuman jumlahnya nggak besar. Dan belum terlihat kembalinya antusiasme lokal untuk cut loss atau kembali jadi ganjal yang baik bagi investor asing. Makanya bursa menyarankan isi RDN-nya dan lain-lain supaya bursa menjadi lebih baik. Bisa jadi tuan rumah yang baik atau ini. Jadi antusiasme lokal meskipun IHSG sudah di markup masih mereda. Masih rendah. Mudah-mudahan dimulai Januari nanti lokalnya antusias baik untuk cut loss atau untuk menjadi ganjal yang baik supaya pergerakannya jadi lebih ini lagi. Mudah-mudahan kalau asing mau akumulasi, mudah-mudahan lokalnya mau jualan. Kalau asing mau jualan ya lokalnya mau beli, sehingga turunnya disertai outflow yang besar, sehingga asing banyak duit bisa menaikkan IHSG di kemudian hari. Kayak gitu. Jadi itu ininya, jadi kondisinya so far saya merasa sama seperti saya merasa IHSG di level ini sudah sangat murah. Di level ini sudah sangat murah, kami bahas. Saya juga bisa menganggap IHSG di level sekarang sudah sangat mahal. Dalam kondisi sekarang sudah sangat mahal karena belum ada inflow yang besar. Jadi dalam seminggu ke depan saya expect kalau lokalnya nggak aktif lagi, nggak beli banyak atau nggak jualan banyak, asingnya nggak akumulasi, saya expect IHSG akan terkoreksi dulu. Kita ikutin seminggu aja ke depan, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu, jadi belum cukup antusias, tapi ya saya antusias. Kalau di Outlook 2023 saya antusias IHSG akan bergerak naik. Sejak minggu lalu pun saya antusias, tahun ini nggak sama aja kayak tahun 2022. Nggak jadi lebih mengerikan dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan pembahasan di Telegram kami. Sebentar aja tentang saham konstruksi. Ini yang jadi fokus banyak investor retail karena nyangkut di saham konstruksi padahal IKN lagi dibangun. Ini alamak saham konstruksi jadi korban lagi, ambles berjamaah. Ini jadi pemberitaan di awal tahun 2023. Apalagi karena banyak investor retail membeli saham konstruksi mengira kalau IKN dibangun, harga saham konstruksi digoreng. Ini lucu sebenarnya. Ini bukti rantai makanan terjaga dengan baik dan pemahaman yang tidak nyambung sama sekali dengan realita. Faktanya adalah IKN dibangun. Mengira kalau IKN dibangun, harga saham digoreng. Harga saham konstruksi BUMN digoreng. Itu kan gak nyambung.
Karena yang bisa diputuskan oleh pemerintah adalah membangun IKN. IKN dibangun. Kenapa saya tahu? Istri saya lagi sibuk luar biasa karena sedang membangun salah satu fasilitas di IKN. Sibuk luar biasa istri saya karena istri saya arsitek. Uang dia mengalir untuk membangun IKN, betul. Akan dibangun ke depan, saya percaya akan. Yang ngebangun konstruksi BUMN, iya. Tapi itu semua urusannya IKN. Apa urusannya sama saham BUMN? Digoreng. Karena itu bukan urusan pemerintah. Menggoreng saham BUMN. Kayak gitu. Bahkan saya menjelaskan, nggak semua BUMN tujuannya untuk membagi dividen. Untuk memberi penghasilan buat negara. Yes, memang BRI Mandiri tugasnya memberi dividen, memberi penghasilan buat negara, betul. Tapi nggak semua harus itu tujuan. Ada tujuannya buat bersih-bersih doang. Negara senang kan kalau bersih-bersih. Ada yang tujuannya buat ngebangun doang. Negara senang kalau dia ngebangun. Butuh dia ngebangun. Untung nggak untung ya bukan urusan gua. Apalagi kalau bisa jadi urusan pemegang saham lebih baik lagi. Dan ini saham-saham konstruksi BUMN memang turun luar biasa dari 2022 sampai hari ini. Waskita turun 52%, Wika turun 38%, Adi turun 44%, PTPP turun 35%. Dan di sini yang banyak ini kami di Instagram kami bahas tentang ini saatnya retail bersatu goreng saham konstruksi BUMN. Jadi banyak yang menganggap karena IKN dibangun, harga saham konstruksi BUMN dibangun. Nggak ada hubungannya. Banyak yang menganggap karena ini badan usaha milik negara, maka harga konstruksi BUMN harus naik. Nggak ada hubungannya. Negara tidak diuntungkan dengan harga ini naik, harga saham konstruksi BUMN naik, dan negara pun tidak butuh perusahaan ini untung. Negara butuh perusahaan ini ngebangun IKN. Rugi untung nggak masalah bagi negara. Banyak kok BUMN yang menghasilkan keuntungan besar. Ngasih pemasukan buat negara. Seperti itu. Jadi sebenarnya apa? Di sini kami bahas pada saat itu, kami bahas tentang harusnya ini investor retail yang mengambil alih. Retail bersatu goreng saham konstruksi BUMN. Kenapa? Karena kepemilikan retail pun menjelang awal tahun ini terus meningkat. Di bulan Desember PTPP naik jadi 52,4% kepemilikannya. Adi 69, Wika 44, Waskita 57,4%. Jadi saham ini sudah mayoritas dikuasai oleh investor retail. Jadi kalau mau goreng, iya ya pemegang saham mayoritas yang ngegoreng. Kayak gitu. Ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab negara lagi. Negara kan nggak ada urusan. Kayak gitu. Dan banyak yang bertanya, Jadi kalau karena salah satu syarat digorengnya harga saham, salah satu syarat kalau bandar mau jadi bandar, dia harus menguasai supply. Sekarang yang menguasai supply investor retail. Cuma banyak yang bertanya-tanya, kenapa data kami berbeda? Karena banyak investor retail biasanya pakai RTI. Di RTI dikatakan kepemilikannya itu Waskita misalnya. Waskita kami mengatakan investor retail 57,4%. Sementara di RTI mengatakan masyarakat 24,6%. Kok beda? Data kami sama di RTI beda. Jadi yang haters bilang data kami salah. Jadi perlu diketahui tools yang kami gunakan, data yang kami gunakan adalah buat analisa bandarmologi, buat mengikuti pergerakan bandar. Bukan buat membangun pahlawan bursa. Jadi RTI tidak dibuat untuk itu. Datanya masyarakat 24%, ini iya. Tapi ini bukan investor retail sama sekali. Jadi saya akan coba jelaskan tentang kepemilikan saham biar Anda mengerti. Contohnya kita nggak usah bahas Waskita dulu. Kita bahas BRI. BRI ini, keputus. Ini kepemilikan BRI. Di BRI ini Bank Rakyat Indonesia. Milik negara, BUMN. Berarti kepemilikannya 53,1%-nya dimiliki negara. Di sini masyarakat kepemilikannya 46,81%. Ini masyarakat. Apakah kepemilikan investor retail di BRI itu 46,8%? Bukan.
Kenapa BRI naik padahal kepemilikan masyarakatnya lebih kecil dari waskita yang selalu turun? Karena masyarakat itu nggak menandakan apa-apa. Itu bukan data yang dibuat untuk analisa bandarmologi, bukan. 46. Jadi apa ini sebenarnya 46,81%? Jadi 46,81% adalah saham yang bukan milik negara dianggap semua milik masyarakat. Kita semua tahu yang ngatur harga BRI setiap harinya adalah asing. Bandarnya investor asing. Untuk jadi bandar harus menguasai supply, betul. Investor asing menguasai 76,3% dari saham Scriptless, saham bentuk digital. Jadi dari 46% ini 76,3%-nya dimiliki asing. Negara nggak bisa jualan saham, yang bisa asing. Negara nggak bisa goreng saham, yang bisa asing. Dan caranya asing menguasai 76,3%. Investor lokal di BRI cuma 23,7% per Desember. Terdiri dari investor institusi 19,4%, investor retail 4,1%. Investor retail itu ini, bukan ini. Kalau investor retail ini udah hancur saham BRI. Harga sahamnya, kalau di retail semua. Karena yang bertanggung jawab ngegoreng saham BRI adalah retail, ya hancur lah. Karena dikuasai ini yang nguasai BRI itu investor asing. Makanya kita lihat BRI jadi salah satu saham terbaik. Kita ke waskita. Waskita NKRI 75%, ini tetap BUMN, negara mayoritas, masyarakat 24,6%. Tapi dari sinilah kita lihat. Dari 24,6% ini hanya investor asing menguasai 19,9%-nya aja. Jadi waskita tidak digoreng oleh asing. Karena asingnya cuma 20%. Berarti mayoritas yang menguasai adalah investor lokal. Lokal ada institusi lokal 22,6%. Investor retail lokal 57,3%. Kalau 57,3%, itu artinya apa? Yang mayoritas siapa? Ya retail lokal. Sama kayak kita expect investor asing yang ngegoreng BRI, kita juga expect retail lokal yang menggoreng BRI. Yang menggoreng waskita. Harapannya, mumpung ada sentimen IKN, mungkin proyeknya puluhan triliun ke depan. Investor retail yang menggoreng. Sayangnya investor retail nggak mikir itu kan. Investor retail ngapain ngeliatin laporan keuangan? Curhat. Nyesel. Cut loss. Kayak gitu. Membaca berita pembangunan IKN. Narik-narik garis. Kasih nama candlestick. Terus yang goreng siapa? Nggak heran kalau saham turun terus. Kayak gitu. Jadi inilah bahaya dari saham-saham yang dikuasai investor lokal. Karena untuk ini supaya bisa sehat lagi ya kalau nggak mau goreng ya investor retail harus berkorban. Mayoritas sahamnya dikasih ke institusi lokal atau investor asing. Biar yang menguasai lokal atau asing jadi harga sahamnya bisa naik lagi. Mumpung IKN lagi dibangun. Mumpung proyeknya puluhan triliun. Itu aja bursa saham. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan yang bertanya bisa terjawab semua ya. Wah, kepanjangan. Ada juga kasus banyak Sultan Subang saham tentang banyak bertanya Zata dan lain-lain. Saham Zata yang tiba-tiba lock up-nya ini saham lagi di lock up. Terpantau telah berkurang transaksi penggunaan saham berlangsung di tengah periode lock up. Jadi saham yang masih di lock katanya wajib baru boleh jual setelah 8 bulan tapi bisa dijual oleh ini kasus di Zata. Jadi ini cuma ya apa pendapat kami ya kalau kami sih nggak kaget ya. Itu aja sih kayak gitu. Kalau nggak salah ini bisa disanksi sih berupa pemberitahuan atau surat teguran kalau nggak salah. Atau ada sanksi lain saya nggak tahu. Cuma itu yang terjadi. Cuma memang ini krisis yang bisa ini dan udah sejam lebih ya, saya nggak bisa bahas panjang-panjang. Cuman ininya kejadiannya
di mana ada saham BEPS, saham IP itu juga ikut jatuh. Dan ada ini rumor beredar transaksi gagal bayar repo. Ada transaksi gagal bayar repo di saham IP dan BEPS. Saya nggak bisa konfirmasi ini atau benar atau salah rumor ini. Silakan Anda cari tahu sendiri. Cuma pembelajaran kami, kalau saham gagal bayar repo itu, ini saya ajarkan di workshop bandarmologi, biasanya ada target harganya, harga wajarnya biasanya. Kalau gagal, misalnya sebelumnya 1.000, terus dia kalau sebelumnya harganya di 200, terus dia gagal bayar repo, biasanya turun sampai 50 atau disuspend. Atau disuspend dulu, udah itu turun sampai 50 kalau gagal bayar. Kalau harga sebelumnya di 200. Nah, kalau harga sebelumnya di 500, biasanya turun ke 50 atau suspend. Ada juga yang waktu itu harga sahamnya di 1.500. Gagal bayar repo di harga 1.500. Kalau sebelum gagal bayar 1.500 biasa turun sampai 50. Jadi nggak beda sih. Kayak gitu. Jadi harapannya ini bukan gagal bayar. Kalau gagal bayar ini biasa sangat mengerikan. Kalau belum punya, menghindar aja. Kalau udah punya ya banyak berdoa supaya nggak gagal bayar. Seperti itu aja sih. Update saham GoTo saya harus minta izin dulu. Ada hal yang saya lakukan di akhir tahun lalu. Tapi basically update saham GoTo saya bisa mengatakan apa yang bisa saya katakan dari update? Saya masih hold seperti janji saya, ketika jatuh, ketika ARB berjilid-jilidnya berakhir saya akan beli. Saya beli, dan kalau GoTo naik 10% lagi dari harga saat ini saya udah cuan. Itu aja dulu yang bisa saya share. Jadi saya belum jual, sama sekali belum jual, ya malah saya average down seperti saya katakan di podcast akhir tahun lalu tentang kejatuhan GoTo. Banyak berita-berita tentang GPF, alihkan saham GoTo, 3 investor kakap setia pegang GoTo. Ini menarik buat dibahas, cuman saya belum punya izin yang jelas untuk membahas sampai mana. Cuma mungkin kedepannya bisa akan kami bahas tentang GoTo. Oke, sebenarnya saya punya slide lain tentang target 2023. Banyak banget, cuman ini mungkin di episode kedua aja deh. Oke, itu aja mungkin buat kali ini. Bagi teman-teman yang bertanya, punya pertanyaan gak jelas, punya masukan untuk season keempat ini seperti apa, atau Anda yang punya target, mungkin biar seru ini Anda yang punya target trading Anda sebagai investor atau trader di tahun 2023 ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan share target dan ini saya sama-sama sharing dan sama-sama belajar di episode kedua dari Bicara Bandar. Oke, sampai sini aja. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.